BYD M6. Ini segede apa sih sebenarnya si BYD M6? Tonton video ini sampai selesai karena kita akan ngukur mobil ini. Oke, kita harus ukur dulu nih mobilnya. Diukur, ya sih benar. Jadi bisa tahu sih sebenarnya panjang aslinya, lebar aslinya. Benar. Ini kan mobil yang katanya sejajarin sama medium MPV. Kalau di Indonesia kan banyak tuh kayak Kijang Innova gitu kan ya. Ya. Nah, mobil ini tuh sebenarnya nggak kelihatan kayak segede itu. Iya, benar sih. Iya. Padahal orang banyak bilang mobil ini sebenarnya gede. Keluarnya gede, dalamnya juga luas gitu. Jadi kita harus pastikan dengan mengukurnya sendiri. Kita udah punya meteran, jadi kita coba ukur nih dari bagian depannya itu berapa. Tapi lo tahu nggak eksak ukurannya yang di brosur-brosur M6 itu berapa? Oh tahu? Tahu Tenang ya? aja. Ya nanti lo cross check ya itu bener apa enggak. Oke, gitu. Let's go, kita ukur bagian depan dulu dari ujung mana sampai mana nih, Vin? Si M6 itu dia punya lekukan. Nah, kita ukurnya dari lekukan sininya. Lekukan atau spion ya, luar? Oh enggak, lekukan aja. Ya, nutup ya? Oke, lu lekukan lo dulu deh, seberapa? Segitu? Nah, lekukannya kira-kira seginian gitu lah. Oke, nah. Lu dapat berapa? 181,1 mm. Ya, 0,1 mili ya. Jadi memang lebar aslinya dari si BYD M6 ini itu 1,810. Wah. Jadi ya mirip-mirip dikit lah. Bener. Ada namanya kita ngukur ngasal kayak begini kan ada margin errornya dikit-dikit. Ya, dan memang ukuran garasi di Indonesia rata-rata tuh lebarnya 2 meteran. Nah, cukup berarti ya? Ya cukup lah, masih ada sisa kalau ngebuka pintu kan. Bagian sampingnya juga harus kita ukur. Bener banget. Dia nggak kelihatan gede-gede banget sebetulnya. Oh, berarti kita langsung ukur dulu. Jangan harus. lo spill, oke? Nah, ya. Nih, lo pegang. Ya. Gua masih tarik ya. hafal nih ininya. Ya. Ujungnya harus disetarain sama yang ngelengkung-ngelengkungnya ini nih. Ya, awas jangan ngelengkung gitu. Gua di sini ya. Jangan ngelengkung. Gua dapatnya 471 cm. 471? Ya. Yakin? 471 setengah. Koma setengah lah ya. Panjangnya beneran 4,71. Wow. Berarti bener ya, walaupun Bener. kita kasar ngukurnya, Iya. ya mepet-mepet lah. Lanjutnya kita mau ngukur apa? Selanjutnya tuh ada namanya wheelbase. Wheelbase. Sumbu roda. Sumbu Nah, roda. mobil semakin panjang wheelbase-nya, semakin panjang sumbu rodanya, itu biasanya lebih stabil. Ruang kaki di dalam lebih luas. Oh gitu. Gitu. Langsung aja kita ukur juga. Nah, coba. Di sini ya, sampai tengah sini ya. Ya betul banget. Gua dapatnya di 281 cm. 281? Ya. Nah, memang panjangnya itu 2,8. Kalau misalnya sumbu roda atau wheelbase-nya 2,8, ya terbuktilah memang ruang kaki di dalamnya itu bisa luas. Nanti kita coba pas masuk. Benar. Orang Indonesia kan biasa ngelewatin jalan-jalan jelek, ya kan? Harus tahu juga tuh yang namanya ground clearance. Nah, itu berapa tuh? 20-an lah ya? 20-an. 20. Aslinya dia itu 170 mm alias 17 cm. Ah, iya. Setelah kita ngukur bagian samping depannya BYD M6 ini, lengkap lah kita ukur ya. Iya, lengkap. Walaupun bukan insinyur kita. Benar, tapi seenggaknya kita buktikan gitu ya dengan meteran. Iya. Nah, kita juga bakal ngelihat dalamnya kayak gimana. Iya. Luarnya gede, terlihat gede, dalamnya apakah besar? Langsung Nah, aja itu kita dia. masuk. Ayo, Yuk. masuk. Akhirnya Mbak, kita udah masuk ke dalam. Iya. Adem gitu kan, Adem. AC-nya udah kita nyalain dan kameramen kita biarkan kepanasan di luar. Dadah. Terus Nah gitu. Nah tapi karena kita di dalam, kita harus pastiin cukup luas nggak sih buat kita yang badannya nggak kecil-kecil amat. Kecil-kecil amat ya. Iya gitu kan. Ya oke, dari mulai gue dulu kali ya. Iya. Gitu. Penumpang kan harus nyaman nih. Harus. Sejujurnya ini enak sih gitu karena Enak kan? ternyata luas banget ya. Gue selonjoran ini bisa ini belum full tapi ya. Coba kita fullin nih ya. Gue majuin ini BTW udah elektrik guys yang penumpangnya juga. Oh iya mantep. dong. Mantap kan? Oke, nah ini tuh masih bisa maju sebenarnya. Nah tapi udah mepet nih di gue. Padahal masih bisa
maju banget, berarti yang belakang akan lebih luas. Iya, yang belakang itu akan merasa Gitu. menjadi raja dan lu akan merasa tersiksa. Benar, benar. Jadi Gitu. udah, ini nyamannya segini. Mm-mm. Terus untuk headroomnya, gue juga masih tinggi lah ya ini. Iya, Ini satu jengkal lumayan gue. luas loh. Soalnya di atas ini itu ada atap panoramic roof. Biasanya mobil kalau ada panoramic roof dia tuh mangkas size atapnya. Jadinya kayak lebih sempit gitu. Sempit. Cuman aman sih. Lu, Iya. lu berapa tingginya tuh? Nah, gue yang tingginya 181 aja itu nggak merasakan adanya rasa-rasa kesempitan di dalam kepala gue. Oke. Jadinya enak, lega. Tempat duduknya juga ternyata nyaman, empuk, Betul. gitu ya. Headrestnya, biasanya gua kan punya sebuah mobil ya, Iya. gitu. Dan gua merasa headrestnya itu kurang nyaman. Iya. Nah, kalau ini, ya enak. Tadi kan di penumpang gue merasakan nyaman karena luas gitu, legroom gue juga luas. Di lo gimana? Nah, jadi ini kalau buat yang driver nih ya, kita juga dapat bangku elektrik dong. Masa penumpangnya dapat, drivernya enggak? Nah, setirnya juga udah bisa teleskopik nih. Jadi udah bisa diatur maju mundurnya, nggak cuma naik turun doang gitu. Ya, setir kulit gitu kan, material juga lembut-lembut gitu. Kita juga dapat ADAS pastinya. Pokoknya mobil ini dengan harga 429 juta, dia tuh udah mendapatkan hal-hal yang diperluin mobil modern. Bahkan kalau misalnya lagi nyetir, setirnya juga bisa kok belok sendiri karena dia udah punya lane keep assist. Memang kalau kita lihat ya, salah satu hal yang dikeluhin orang adalah pedal remnya itu agak ketinggian. Cuma buat gua itu nggak begitu masalah sih sebetulnya. Oh iya juga ya. Iya. Baru sadar gue. Oke. Tuh. Tapi sisanya ini mobil juga udah cukup enak kok. Kalau buat perjalanan jauh, apalagi bangkunya yang cukup empuk ini. Walaupun memang kalau buat orang yang pahanya panjang kayak gua, nah ini kan ada agak kurang dikit nih sebenarnya nih. Mungkin kalau joknya bisa dibikin lebih agak maju gitu kan lebih enak. Cuma ini sih nggak akan terlalu signifikan kerasanya. Jadi emang kalau lo lihat ya, ini tuh rasanya tuh lebih ke arah elegan gitu loh. Lebih ke kalem gitu. BTW ini entertainmentnya dia itu ukurannya sama nggak kayak yang Seal? Ya, kalau Seal sih layarnya ya udah sedikit lebih gede lah. Lebih gede ya? Iya, lebih gede dikit. Tapi ini sudah sistemnya tuh yang sudah sama. Udah yang paling modern. Dan dia punya fitur yang khas BYD banget di sini. Oh, apa tuh? Selain Android Auto dan Apple CarPlay, dan juga dia udah ada LTE-nya. Di sini ini pakai SIM card loh. Oh, jadi dia bisa akses Internet. ya? Ini ada 4G-nya nih. Oh, Dan yang pasti yang nggak pernah absen di mobil-mobil BYD di Indonesia itu adalah oh iya, wih. Selain itu dia tombolnya yang lain tuh kayak AC atau tombol berkendara gitu-gitu ada di situ nggak Ya sih? di sini semua. Oh, di situ Namanya semua. kan sudah terintegrasi. Cuma yang gua syukurin ya adalah tombol spion kayak gitu-gitu, jendela segala macam itu tuh masih tombol asli, belum ditaruh ke sini. Ya, itu. Jadi kalau kita butuh mendadak tuh ada, dan AC-nya kan semuanya langsung taruh bawah sini nih. Jadi lu bisa langsung ngatur-ngatur di sini. Dan menu shortcut AC juga udah langsung. Oh iya. Iya, kayak misalnya lu ngatur buat pendingin Cooling. jok itu bisa AC di sini. Purification ada loh. Ini makanya lu kan kalau ngehirup udara nih, Nggak ada bau-bau yang nggak enak gitu. bener, karena dia udah ada air purifier Iya. gitu. Keren. Bener kan? Nih kita lihat nih, filter air purifier itu ada. Oh, ngatur ADAS-nya bisa di sini, bisa disetir. Kalau ADAS-nya di sini lebih ke mode-modenya gitu. Oh. Kalau untuk yang disetir itu tuh buat lu nyalain, lu gunakan gitu. Intinya mah kalau di sini udah komplit. Komplit. Ini MPV loh, mobil buat penumpang. Kita harus coba belakang. Ayolah, baris 2 gitu. Oke, udah baris 2 nih. Yang gua rasain pertama kali, Apa tuh? kok tinggi banget ya gue gitu. Daripada ini nih, penumpang depan. Benar. Jadi ada bahasa yang namanya operasit. Nah, operasit itu adalah saat bangku yang di depan itu tuh lebih rendah daripada yang di belakang. Jadi tuh kita bisa lebih ngelihat depan tuh kayak lebih enak gitu loh. Tapi dia nggak mempengaruhi headroom sih, lu sempit nggak?
ngerasanya? sih. Enggak ya? Nah, ini memang cukup ajaib ya. Buat mobil yang ada panoramiknya kayak gini, biasanya kan panoramik ini kan kayak gue bilang tadi, Iya. dia mangkas headroom. Benar. Cuma ini nih gue fine-fine aja. Memang sih ya, kalau kita pikirin bagian depan luas, tapi bagian tengahnya ternyata biasa aja gitu. Bukan yang luas banget. Captain seat ya sih. Cuman semua BYD M6 Captain seat. Tidak. Tidak. Senderan ini ya. Iya, Nah, gue kayak kan? gue nggak bisa nurunin. Jadi dia tuh gak akan nurun gitu, ininya padat. Nah terus habis itu di sini sih gue merasa lega karena captain seat mungkin ya di sisi gue ya. Ini bagian depan, penumpang depan ini BTW mudah mundur banget, paling mentok gitu. Tapi gue masih ada sisanya nih, 4 ruas jari gue. Kalau misalkan ini dimentokin paling maju, tolong. Nah iya, kita Gue bisa selonjoran nggak gitu? perluas, coba Kita lihat perluas legroomnya. ya. Weh, gue bisa sampai gini guys. Iya. Ya, Enak sih. kan? Enak. Tinggal nambahin ini sedikit nih. Jadi gue kayak di bis gitu. Nah, iya bener. Dan coba lu lihat tuh di bawah sepatu lu tuh. Oh iya, apa tuh Itu ya? ventilasi AC yang buat kaki. Oh iya, Iya, sampai belakang ada. ada dong. Nggak cuma yang di depan doang. Jadi kalau kita nyalain mode AC di kaki, di situ tuh ada. Tapi di depan ya operate-nya untuk yang kaki. Iya, dan kalau buat lain-lain kaki ya. itu Oh, oke. operate di depan. Kalau yang tombol di sini ini hanya buat yang AC belakang doang. Iya, oke. Nah, lu juga bisa nih ngecas HP di belakang. Ada slot C, ada slot USB Type B. Bagus ini. Iya. Biasanya itu di mobil susah banget Type C sekarang. Bener. Harus ada colokan lagi. Iya, tuh. Biasanya mobil kayak gini, mobil keluarga kan dipakai buat mudik gitu ya. Bener. Barang bawaan banyak, bagasi mah ada, nanti kita spill ya Iya, bagasinya. bener. Tapi biasanya ada aja gitu barang yang ditaruh di depan. Kita coba ya kalau naruh sebuah tas jinjing Iya. di tengah itu ganggu kita nggak? Kita langsung taruh di tengah, oh dia masih cukup. Masih cukup. Masih Nah, cukup. ini juga masih bisa kita tarik nih. Oh iya, benar. masih bisa kita Masih tarik bisa kok taruh gitu. sini. Masih bisa taruh sini. Oh iya dong, Gitu. ini nyaman sih. Ini juga apa ya, segini hanger baju kayaknya nggak muat deh. Sekarang balik lagi. Ini nih mobil keluarga, 3 baris. Kita udah nyobain baris pertama cukup luas, baris kedua cukup luas juga, walaupun kalau gua agak harus melebarkan kaki dikit Iya. baru perasa luas. Jadi, Jadi apa tadi? Mencoba baris ketiga. kita berdua akan duduk di belakang kayak gimana nih langsung berdua. Jadi gimana? Baris ketiga. Baris ketiga, sebenarnya kita empet-empetan nggak? Iya, kita nggak terlalu empet-empetan Enggak sih. Iya, ternyata ya. Iya, gua tuh Surprisingly. berpikir gua akan sangat kesempitan dan sengsara di sini. Tapi ternyata surprisingly ini not bad loh. Ini bad. beneran bangku 3 baris beneran tuh ya beginilah Ini gitu. Terus juga manusiawi, kita dapat AC di sini. Ada tempat gelas juga gitu. Iya. Ada seat belt. Ini pegangan tangannya juga yang ini nih, udah model retract gini. Jadinya enak Oh, gitu iya. kalau mau berpegang-pegangan gitu. Kalau depan kayak sisa legroom dan ini ya, sisaan di sini dengkul. Iya. Itu kalau dia ini paling mundur, gue sih masih aman. Kalau lo Kalau gua juga masih ada dikit lah, masih ada sekitar hampir-hampir 2 jari. ya. Dan karena kaki gua memang panjang, jadinya buat jok kayak begini biasanya kan akan jongkok banget. Tapi ini sih nggak yang terlalu jongkok banget sebetulnya. Masih enak kaki loh. Cuma ada satu hal yang gua agak sulit. Apa tuh? Udah mentok. Udah mentok malahan. Iya udah mentok. Kalau gue masih ada aman. Kalau udah nggak ada itu artinya dia sampai begini Oh, iya benar. gitu. Aman. Kalau gua tuh masih dapet. Headrestnya, wah enak sih. Iya. Ternyata. Masih bisa enak Dan dia rupanya nggak ya. yang tegak gini loh ya. Joknya masih cukup enak lah gitu. Kayaknya yang di belakang mungkin nyamannya untuk anak-anak kecil. Bener-bener. Gitu ya. Ternyata ini armrestnya tebal banget. Gue baru Iya kayak bener. bener-bener bisa nopang. Nopang tangan banget. Ini kalau mau bobo bisa Masih bisa. gini. Iya, iya. Iya, jadi Bobo mulu. dan sekarang nih cuma kita harus cobain juga rasa nyetirnya. Sebelum gitu. rasa nyetirnya kita harus nge-spill bagasinya dulu. Boleh tuh. Benar. Kita harus keluarga kan mau tahu nih seberapa gede sih bagasi M6 ini. Bisa muat apa aja. Iya. Kita masukin barang. Iya, gitu ya. barang-barang yang
biasanya dibawa sama keluarga gitu kali ya. Sampailah kita di bagian bagasi, kira-kira muat barang apa aja ya di dalam bagasi ini? Ya, jadi untuk ngukur kapasitas bagasi kita udah nggak perlu lagi lah yang namanya meter-meteran abang-abang itu. Kita langsung buktikan dengan barang-barang asli. Kita langsung buka bagasinya. Boleh. Mana tuh? Tentu saja sudah elektrik. Wow. Nah ini posisinya row ketiga masih aktif ya. Pas ini aktif tuh tinggal segini gitu bagasinya. Iya sih memang. Kira-kira itu masuk nggak ya koper kecil aja, koper kabin doang. Koper kabin segini. Nah, Kira-kira itu dia koper. masuk nggak? Ayo. Ups. Nggak gitu dong. Nah, ini bisa ditutup nggak ya? Oh bisa. Nah, udah. Berarti koper gini bisa, tas-tas Tutup bisa lah dulu. kecil. Coba ya. Kita buktikan. Oke, rapat. Aman. Berarti masih bisa koper kabin. Bisa gitu kan. Kalau mau bawa galon gimana? Nah, misalkan kalau galon sih nggak muat ya? Coba kita tidurin dulu. Oke. Masih bisa kalau Masih misalkan bisa. membawa dalam keadaan kosong. Kalau dia berdiri, Nah, belum kalau tentu. berdiri, ya berarti berdiri bisanya nggak dia bisa. boboan ya galonnya. jadi kalau misalnya dibikin boboan kayak gini galonnya, bisa 2 galon. Wah mantap. Kita coba bagasi yang lebih luas lagi. Dengan cara kita lipat. Iya. Dia rata lantai. Iya. Bagasinya rata lantai. Rata Jadi kita lantai. kalau mau duduk begini juga. Wah, tadi koper ini jelas bisa masuk. Iya dong. Ya, walaupun dia berdiri, ya dia bisa duduk gini, dia tumpuk. 2 bisa lah ya, 3 bisa harusnya ya. Kalau koper yang gede, koper jumbo ini, kita coba taruh. Oke. Nah, gimana ya? Misal gini, muat. Muat dong. Kalau misalnya orang mudik kan biasanya koper ini tuh buat 2 orang lah, Ya, bareng-barengan. benar. Jadi ya misalnya diukur, koper segede ini nih bisa muat 3 di koper daerah besar. 3. Iya. Oke, mantap sih ini. Iya. Dan Jadi sekarang bener. kita coba kayak yang tadi bilang. Benar. Kasur. Kasur. Nah, darah. Nah, iya dah, ayo. Biar kita lebih coba. nyaman ya untuk anak-anak. Kita buka. Wah. Muat loh. Ya, wah pas ya. Muat. Rupanya Muat, guys. Mungkin ini kasurnya juga nggak fit, harusnya nggak yang kayak gini Iya, ya. bener. Mungkin Tapi- satu layer aja gitu harusnya. bener. Karena memang bangku baris tengahnya nggak bisa dilipat rata. Iya. Jadi memang kalau dijejerin kasur buat orang dewasa tidur mungkin agak susah. Benar. Tapi kalau buat anak-anak ini sih nyaman banget. Benar. Kita udah nyobain, depan, tengah, belakang cukup leluasa. Jadi kita harus coba rasa bawanya. Ayo langsung kita Ayo, coba. kita langsung cobain aja. Wah, akhirnya nyobain juga si BYD M6. Nih langsung ngerasain ya, walaupun masih mode eco, tapi tarikannya tuh udah lumayan loh. Dia ada berapa mode berkendara? Nah, dia punya 3 mode berkendara. Ini ngaturnya tuh di bawah sini. Nah, sekarang kan gue di eco nih. Gue pindah ke normal. Normal. Nah, terus untuk ngeluarin potensinya gitu loh, biar gue makin ngerasain mobilnya tuh, mumpung jalan di depan lagi kosong, masuk ke sport. Wih, Terus? MID-nya, wah, langsung ngegas gitu ya? Lo ngerasanya gitu nggak? Iya, langsung cung gitu loh. Terus dia nggak cuma ngatur mode berkendara doang, rasa setirnya sama rasa ngeremnya itu bisa kita atur. Oh iya. Ada pilihannya di layar. Pilihannya mau sport atau comfort. Pilihannya cuma 2 itu emang. Karena dia juga udah ada ADAS nih ya. Jadi kalau misalnya kita coba ADAS-nya tuh, dia kan udah bisa Ini lagi lo aktifin. Iya, gue aktifin, dia akan ngikutin tuh garis jalan di depan. Nah, terus visibilitas kabin tuh penting, Mel. Jadi kaca-kaca gimana kita ngelihat kehalang apa enggak, itu tuh di mobil ini cukup enak. Karena dashboardnya itu nggak begitu jauh. Lu juga dapat kaca nih. Yang di sini, kaca di sini juga nggak begitu. Itu memang kaca belakang agak kecil. Dan apalagi kalau ada orang duduk di belakang, itu agak kehalang. Tapi karena kita punya kamera 360, itu tuh cukup ngebantu gitu. Feel nyetirnya tuh seimbang sih antara nyaman dan sporty.
Ini kalau mau jalan di dalam kota atau misalnya lu mau nekat lu bawa keluar kota juga enak. Masih enak ya? Iya, apalagi kan dia kan 530 km sekali ngecas. Karena baterainya cukup gede. Jadi kalau misalnya dari Jakarta Lampung pun juga masih aman, Jakarta Semarang aman gitu. Gua sebagai yang nyetir, menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut lu yang duduk di singgasana di belakang, rasanya satu nyaman, gitu ya. Mungkin karena ya kayak duduk sendiri gitu loh, ya kan. Kursinya dedicated untuk gue doang nih ya. Jadi gue nggak nempel-nempel sama orang. Enak. Terus kalau suspensi dan lain-lain, karena ya jalanannya lagi di kota-kota aja ya, jadi gue nggak ada masalah sih. Maksudnya kayak enak-enak aja, nggak yang apa namanya? Apa keras sih atas tau gitu. nggak? Ya keras atas. Terus gitu. kayak tangan-tangan gue juga tertopang dengan baik ya, jadi nggak capek. Gitu kalau lagi minum, taruh sini. Enak sih. Tinggal kurang ini aja kayak nampan gitu, jadi gue bisa makan gitu. Ah iya. Ya kan? Bener-bener. Dia kurang meja. Ini kalau ada meja nih seru nih. Benar, di sini harusnya. Mungkin BYD next time ya. BYD M6 emang menurut gue cocok buat mobil keluarga. Emang betul banget. Kita udah ngebuktiin sampai ngukur-ngukur. Ya. Iya, mobilnya memang nggak kelihatan gede-gede banget, tapi ternyata cukup gede ya. Muat banyak, kita udah nyobain kan tadi ya, masukin beberapa barang. Iya. Range-nya panjang, ya, murah ya. Iya, fitur banyak, kualitas interior bagus. Benar. Ya gitulah, makanya. Jadi banyak orang yang mau beli, gitu. Dan ya kita thanks banget sih buat BYD Arista ya, yang udah minjemin kita BYD M6 ini. Jadi gue bisa melihat langsung, megang langsung, nyobain langsung. Dan thanks to BYD Arista Kalimalang juga, akhirnya kita berhasil membuktikan kalau ini mobil tuh bener-bener luas dan cocok buat keluarga di Indonesia. Ya udah, kalau gitu BYD Arista dan Alvin gue pinjem sebulan buat gue bawa ke Malang. Hah? Sebulan? Ya. Waduh. Gue mau liburan sama keluarga gue, jadi boleh nggak ya? Boleh kali ya? Ya, waduh. Udah. Oh, aduh. Ya, thank you.